Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan terus segala kegiatan dan urusannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu, aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, hari ini aku mau bikin cemilan lagi. Ini bisa jadi dijualan, bisa dijual mentahan ataupun udah digoreng ya. Aku mau bikin risoles isi bihun, atau bisa juga disebut risol kampung. Nah, ini aku udah siapin buat isiannya. Di situ ada bawang merah, bawang putih. Pakai juga 1 sendok teh lada, terus wortelnya 1 buah dan daun bawang seledrinya secukupnya aja. Untuk bihunnya aku pakai kurang lebih sekitar 200 gram. Detail resepnya nanti aku akan tulis insyaallah di deskripsi video ini, jadi teman-teman nanti bisa cek di sana. Nah, pertama-tama bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih sama ladanya ini ditumis sampai dia matang ya. Kalau misalnya udah matang bisa ditambahkan wortelnya terlebih dahulu. Terus diaduk-aduk dulu sebentar biar dia agak setengah layu. Untuk wortelnya kalau teman-teman suka sayur ini bisa banget ditambah. Aku juga sebenarnya senang sama sayur. Cuma wortel aku di kulkas ini tinggal 1 gitu ya. Jadi kalau mau ditambah itu boleh banget. Nah, kalau udah sedikit layu ini dimasukkan aja untuk daun bawang sama seledrinya. Bisa ditambahkan sedikit air supaya ini aja sih aku buat ngelarutin seasoningnya kayak gula garam gitu biar larut ya. Jadi sedikit aja dikasih gula, garam, kaldu bubuk. Gulanya sedikit aja cuma kayak buat balancing rasanya aja. Kalau misalnya mau pakai penyedap juga boleh. Selanjutnya ini jangan lupa dikoreksi dulu rasanya. Dia pasti bakal lebih asin ya, karena kan nanti ditambahin bihun. Jadi pas tadi bumbu pas wortel sama daun bawangnya itu dia lebih asin, gak apa-apa. Nah, ini tinggal dimasukin aja si bihunnya, terus diaduk-aduk sampai rata. Ini masaknya nggak terlalu lama sih, karena kan bihunnya udah direbus sebelumnya. Jadi asal semuanya tercampur rata, rasanya udah enak, ini udah cukup. Nah, ini aku aduk juga dibantu ya, teman-teman bisa pakai garpu atau apalah biar tercampur rata. Nah, ini udah selesai dan siap untuk dijadikan isian, didinginkan dahulu. Nah, untuk bahan kulitnya di sini aku udah siapin 300 gram tepung terigu dan 60 gram tepung tapioka. Terus aku juga tambahin 1 saset kaldu bubuk. Kalau misalnya mau ditambahin garam lagi boleh, tapi cukup mungkin 1/4 sampai dengan setengah sendok teh aja, karena kaldu bubuknya itu biasanya dia udah ada rasa asinnya. Tapi kalau misalnya mau di skip garamnya juga nggak apa-apa. Nah, ini diaduk sampai rata, kemudian ditambahkan air. Untuk airnya itu biasanya aku pakai air itu 2 kali berat tepung ya. Kalau misalnya berat tepungnya 300 gram, aku pakai airnya tuh kurang lebih 600 ml gitu. Jadi kalau 250 gram pakai airnya 500 ml. Nah, ini kan total berat tepungnya 360, jadi aku kurang lebih pakai itu kisaran 720 ml. Ya, kisaran antara 700 sampai dengan 750 ml. Setelah itu ditambahkan minyak sekitar 2 sendok makan, terus diaduk aja terus sampai semuanya larut. Kalau udah larut, ini akan aku saring untuk memastikan nggak ada tepung terigu yang masih bergerindil, jadi biar halus gitu ya adonannya. Nah, ini kan tuh dia banyak kan yang masih bergelindil, ini tinggal diaduk aja pakai whisker biar nggak ada yang kebuang ya. Untuk takaran air itu juga pasti tiap merek tepung beda ya, karena kan beda kelembabannya. Nah, ini diaduk lagi sampai semua tercampur rata, kemudian aku akan istirahatkan dulu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, ini setelah aku istirahatkan, dia itu kayak ngendap gitu, diaduk lagi aja sampai semuanya tercampur rata, kemudian tinggal dicetak. Aku cetak menggunakan teflon, ukuran teflonnya ini 20 cm. Kalau teman-teman ada teflon ukuran 22 juga itu nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dituang aja 1 sendok sayur adonan, kurang lebih itu sekitaran 45 sampai dengan 50 ml. Teflonnya sebelumnya udah dipanaskan dulu dan pakai apinya itu api sedang cenderung kecil ya. Kalau misalnya dia apinya terlalu besar, terlalu panas, teflonnya biasanya dia itu nanti bakal berongga kulitnya. Nah, ini udah, kalau misalnya permukaan atasnya udah kering, area pinggirnya ini udah terangkat, ini udah cukup, bisa diangkat dan masukin lagi adonan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adonan yang tadi udah dicetak, ini aku sambil nyetak tuh sambil ngisi ya, biar nanti kerjaannya selesainya bareng gitu.
Ini tinggal diisi sama bihun secukupnya aja, kemudian dilipat bagian bawah, terus sisi kanan kirinya dan digulung ke depan. Bagian ujungnya ini aku kasih tepung terigu, adonan kroketnya aku kasih aja biar dia lebih merekat. Tapi kalau misalnya memang mau cuma digulung gitu juga nggak apa-apa sih. Nah begini ya kurang lebih prosesnya. Jadi aku sambil bikin kulit sambil isi yang adonan udah jadinya. Untuk proses gulungnya teman-teman bisa simak aja di video. Nah untuk hasilnya ini jadi 28 pieces. Untuk bentuknya nih aku masih nggak rata gitu ya. Ini kalau misalnya jual mentahan bisa pakai styrofoam kayak gini. Aku lihat ada temenku yang jual pakai styrofoam gini. Cuma kalau dia ini styrofoamnya tuh yang bentuknya persegi panjang itu loh. Biasanya dia kalau jual itu isinya 10. Kalau aku memang nggak jual risol bihun gini, aku nggak jual. Aku jualnya risol biasa. Ini kalau yang kecil kayak gini isinya bisanya cuma 6. Kalau misalnya yang persegi panjang gitu styrofoamnya itu bisa isinya 10. Nah selanjutnya aku juga bakal goreng. Ini minyaknya udah dipanasin sebelumnya. Pakai minyaknya ini aku sih ini kan karena buat sendiri ya, jadi minyaknya nggak terlalu banyak. Kalau goreng risol ini memang biasanya dia suka kayak nempel gitu, agak lengket, jadi nanti mesti dipisahin gitu. Nah ini tinggal digoreng aja sampai matang, sampai warnanya kecoklatan. Nah kalau udah kecoklatan ini bisa diangkat dan disajikan. Kalau aku biasanya kalau bulan Ramadan tuh suka bikin sambal kacang juga. Jadi makan ini tuh pakai sambal kacang itu rasanya enak banget. Dan biasanya kalau misalnya bikin sendiri itu isiannya banyak gitu ya. Karena pokoknya sesuai sama selera kita. Nah ini dia penampakannya kurang lebih kayak gini tuh ya, isiannya banyak. Pokoknya ini enak banget dan juga ekonomis. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching dan wassalamualaikum.